Annyeonghaseyo, Sobat Lagi Musik dan Kopa Cinggu. Balik lagi sama kita di Cupipop, cuap-cuap rumpi K-pop. Hari ini kayaknya pembahasannya seperti yang sudah tertera ya di poster ya. Ya, betul. Mau apa nih kita nih, Kak Aul? Ini seru banget sih pembahasan hari Apa tuh? ini. Jadi kita akan ngebahas Dispatch idol dating yang paling mengejutkan. Aduh, oh my ngomongin God. dating nih langsung lemes nih aku deh. Kenapa tuh, Kak? Aduh, soalnya korban idolnya dating mulu nih. Jadi Sedih banget ya. Iya, bukan sedih sih, lebih ke kayak opaku. Apa kamu mengalami seperti itu juga? Iya, aku ngalamin banget sih. Apalagi yang baru-baru ini tuh yang Aku tahu banget walaupun Itu kan, aku tahu dong siapa. siapa sih yang nggak tahu itu Itu hot couple banget gak banget sih sekarang, itu sumpah. menggambarkan banget di perdunia K-popan banget sih. Itu Bener. Siapa tuh, Kak? Soalnya kan bukan idol nih. Maksudnya kayak aku tahu tapi kalau misalnya yang aktor tuh lebih agak kamu kayaknya Iya, ngikutin. betul, Iya nggak sih? betul. Apa tuh? Si itu loh, geng Catok yang kita kenal tuh dengan geng Catok. Aduh, takut. Iya, Jadi pacarnya geng Catok yang mana? iya, si Lee Do Hyun dan Lim Ji Yoon. Oh. Itu loh, itu bener-bener nggak tertebak banget sih. Iya, unexpected nggak sih? Iya, bener-bener nggak unexpected banget deh. Iya bener banget. Aku juga pertama kali pas berita itu di up di Kopa Max ya guys. Terus aku baca kayak, hah bentar dulu, ini Lee Do Hyun sama Lim Ji Yoon, bentar. Sangat unexpected banget. Iya, karena kan kalau di dramanya Iya, betul. agak bersinggungan ya Bu. Iya, betul. Betul. Banyak banget shipper yang mikirnya tuh Lee Do Hyun sama Song Hye Kyo. Oh, karena iya, mereka di sama Nuna filmnya itu Hye kan Kyo. iya, di K-dramanya itu kan mereka couple banget Iya, nih. ada love line-nya. Betul. Oke, baiklah. Ya, kalau ngomongin dari maksudnya kayak dari luar yang suka nggak terlalu ngikutin dramanya, itu benar-benar mengejutkan sih. Iya. Karena siapa sih guys yang nggak tahu The Glory ya nggak Iya, ya nggak? Itu siapa? hits banget, gak mungkin gak Aku ada. aja yang nggak terlalu ngikutin. Aku tahu, maksudnya kayak yang antagonis siapa, Iya, betul. protagonis siapa, kok ini Karena protagonis pasti sama antagonis seliweran gitu. banget gak sih di Instagram, Bener di TikTok, banget. film itu tuh. Itu detailnya gimana sih, Kak? apa tuh? Mereka maksudnya kayak Oh, mereka keciduknya tuh apa, karena apa? sebenarnya mereka gitu. tuh juga nggak ada sama. Sebenarnya mungkin mereka tuh udah kasih ini ya, Ya. kode-kode gitu mungkin. Oh, Nah, udah ada udah ada kode-kode. Jadi kemarin aku sempat lihat juga main kode nih Mas di- Do Hyun nih. Aduh. pas conference press itu, Ya. mereka tuh kayak salah satu aktor yang lain tuh udah kayak ngasih kode nih kalau mereka tuh ada something gitu. Cuman kita tuh bener-bener nggak expect karena kita Karena apa? mikirnya Lee Do Hyun tuh ya udah pasti sama si Song Hye Kyo Yo, gitu. Jadi Dasar kayak otak-otak shipper ya Bang nih kalian semua. iya betul. Jadi pas ketahuan di spek udah ngeluarin mereka dating, Ya. baru tuh biasa ya netizen kayak nyari-nyari. Ternyata selama ini mereka ngasih kode say. Oh, kayak gimana kodenya tuh? Aku penasaran loh. Kayak jadi di Kalau pers aktornya apa nih kodenya nih? mereka tuh di pers itu di si Song Hye Kyo itu kayak ngelirik tapi kayak ngelirik senyum-senyum kayak Curi-curi pandang iya, ya, Bu? betul. Karena Aduh. mereka sebelahan terus kayak mereka tuh dempet banget selama conference press itu. Tapi kita nggak ngeh gitu sih. Tuh, udah dikasih tuh lu. Sudah dikasih Kode nggak ngerti juga doh. Gimana sih? ya gitulah. Oh, kayak gitu. Jadi selama ini sebenarnya tuh mereka tuh nggak menutupi Iya, ya, cuman mereka nggak bilang aja Betul. gitu. Dan kita juga yang nangkap sinyalnya agak kurang ya mungkin karena ya rekan kerja kali Iya, ya. betul. Jadi udah biasa gitu Iya, deket. lagi pula juga kan jarak umur si Lee Do Hyun sama si Lee Jae Yoon itu jauh banget, say. Oh, Kayak dia tuh berapa, Lim iya Ji Yoon? kalau nggak salah ya si Lee Do Hyun itu masih sekitar umur 25-30-an gitu Oh, kalau aku nggak tahu salah. karena soalnya Lee Do Hyun ini satu agensi sama favorite aku. Ya, betul. Iya, dia agensinya Wiehwa. Jadi aku Oh. tahu kan dia bestie banget sama bias aku. Jadi aku tahu dia 95 nggak sih lahirannya? Iya, Iya kan? jauh banget kan. Oh, iya. Sedangkan Lim si Ji Yoon berapa? Lee Jae Yoon itu sekitar umur 43-an. Hmm. Emang sebenarnya di Glory itu si Lee Do Hyun kan naksirnya sama Nuna ya. Oh, Nuna. Jadi konsepnya Jadi, Do Hyun.
kebawa ke real life nih kayak sepertinya. Aku ingin terakhir kembali menjadi Nuna nih tiba-tiba nih, biar bisa ditaksir Dohyun. Berondong dapatnya kan Tapi- si Lee Ji-hyun Tapi kayaknya itu. di kehidupan selanjutnya pun gak akan jodoh saya. Susah ya, Ya susah banget. susah digapai. Oh kayak gitu ternyata. Betul. Itu iya, benar sih, itu benar-benar mengejutkan karena ya orang-orang expect-nya karena Song Hye Kyo sama Lee Do Hyun couple ya iya, mungkin ada betul. ya bisa aja di Chinlock. Iya, Kayak gitu kan. mohon kayak sebelumnya kan Chinlock Chinlock juga nih Mbak juga, Hye Kyo nih. dengan Aduh, produser yang sama kan? aduh. Oh produser sama juga? Iya, sama. Produser yang sama di film itu, di Jadi itu drama yang produsernya tuh sebelumnya. kayak aduh, deja vu kayak nih. Mak Comblang ya Iya. jatuhnya. Yang pertama Pertama nih, siapa nih? yang paling menggemparkan se-K-pop ini Siapa tuh Kak? ini- oh my god, Baekhyun dan Taeyeon. Oh my god. Iya, Baekhyun EXO dan Taeyeon aku tahu SNSD. tuh. Betul. Kamu pernah merasakan masa itu kan? Iya. Wah, Ngerasain itu- kok, ngerasain. Itu menggemparkan sih. Ini Li, tenang, ini ada beberapa list. Ini list Betul, pertama kita guys. Ini baru pertama guys. Iya baru pertama karena ini termasuk yang couple idol yang di reveal di Spatch setelah sekian lama. Ini yang paling kayak aku pada saat itu lagi EXO banget nih kayak Iya, mereka lagi into EXO banget. booming-boomingnya kan, mereka baru tuh. debut Bu. Iya, betul. Enggak sih kayak mereka tuh enggak baru debut Kayak- banget, cuman ya baru setahun 2 tahun Iya, pas di gitu. tahun itu tuh EXO emang lagi naik kan. 2014 ya. 2014 atau 13 sih? 2014 sih kayaknya. Dan kenapa Baekhyun ini nama couple-nya pada saat itu Baekhyun guys. Baekhyun. Kenapa Baekhyun ini membuat semua orang kayak wah gitu. Kok Baekhyun? Iya. Kenapa Karena tuh, Kak? gini, kalau dari kacamata aku sebagai fans ya, Oke. Baekhyun ini kan termasuk masih rookie kan. Maksudnya dia Oh, iya. dia adalah juniornya Taeyeon di SM Entertainment. Betul, masih satu Sedangkan agensi ya. Taeyeon ini adalah senior yang senior banget. Iya, betul. Wah, semua orang tuh nggak siapa sih Korea nggak tahu. Mungkin nggak kenal Taeyeon lah ya. Iya, Taeyeon Kim gitu loh. Kim Selain Taeyeon. dari agensinya udah terkenal, terus Iya. juga grupnya udah terkenal juga kan. Betul. Dan Nah, Taeyeon ini juga nonjol sih. sebenarnya banyak sih pro kontra orang-orang. Ada fans-fans yang dewasa sudah kayak ya udah sih yang namanya Iya. juga idol dating masa mau Betul. digituin. Tapi beberapa fans itu ada yang gak terima juga. Jadi ada suatu ketika nih Oke. kejadian aku sebagai SM stan sangat sedih sih karena Kenapa tuh? ini ada dua sisi sih. Hmm. Baekhyun jadi di hate Oh. sama fansnya karena kayak ngerasa kayak beraninya loh Pacarin pacaran senior. sama senior gitu. Iya, itu betul, kalau betul. dari sisi yang kontra ke Baekhyun. Nah, Oke. kalau kontra ke Taeyeonnya ya udah itu tadi aku bilang Iya. sebenarnya kenapa kalau misalnya idol dating itu kebanyakan ceweknya yang diserang gitu Iya, kan karena betul. ya fansnya si cowok ini idol cowok ini merasa kayak opa gue Iya. gitu kan. Memang ada perbandingan sih antara fanboy dan fangirl. Iya, Jujur mereka aku pun juga gatekeeping kan. kalau ada beberapa idol aku yang kayak ada yang di spill lah, di Iya. ship gitu dan Pundung nggak dan sih? dan aku nggak setuju sama ship itu kayak apa sih enggak cewek nggak bagus anjir Ah, gitu. Tuh guys dengar tuh komen Itu netizen jujur- langsung. Itu jujur guys. Julid itu tuh. betul-betul. Belum apa-apa. Nah lanjut ya Bu. Lanjut. Terus tuh yang Taeyeon ini kalau nggak salah ini aku recall dulu ya guys. Tapi Oke. kalau nggak salah aku pada tahun itu jadi mereka Taeyeon ini lagi ada jadwal di luar negeri gitu. Jadi dia itu didorong fans di bandara. Oh my god. Jadi aku nggak tahu ya, lupa. Itu ya. Entah itu dia kedorong karena crowd-nya Crowd, sangat-sangat ya. membludak atau emang Sengaja sebenarnya dia ya. itu ya tapi emang dia tuh selama ke reveal pokoknya setelah ke reveal berita dia berita sama Baekhyun itu dia kayak beneran di setiap acara tuh kayak yang nunduk. Jadi gimana ya? Taeyeon tuh jadi kehilangan semangat dia Iya. gitu loh. Jadi kayak dia kebanyakan nunduk terus kebanyakan kalau nggak salah dia minta maaf nggak sih? Kalau nggak salah aku dia ada minta maaf, ada surat kalau nggak salah. Tapi bukan secara langsung dia minta maaf karena dia dating, tapi Iya, kayak iya. ya secara implisit lah dia menyematkan situ. mengecewakan banyak gitu. orang ya, betul. Intinya tapi sampai aku ingat banget itu sampai didorong itu wah parah Itu banget sih. brutal banget sih menurut. Jangan, Kasian, jangan guys. kayak gitu ya guys. Iya betul. Balik Kita- lagi kalau ngefans tuh ya sewajarnya aja lah. Gitu. Fans gimana ya? Emang nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini Iya, betul ya. sih. Banyak sih fans yang jadian sama idolnya, cuman ya kita realistis aja, kita hidup di dunia nyata ya guys, Iya, bukan di betul. dunia AU. Iya. Betul. Iya kan? Jadi
jangan jadikan hobi, maksudnya kayak jangan jadikan hobi itu suatu yang merugikan buat orang lain. Iya, betul. Kayak gitu. Betul Ya banget, nggak? Kak. Salam damai, salam K-pop. Wah. Oke, Baekhyun ya. Baekhyun. Baekhyun tuh nama Baekhyun. Iya, Baekhyun tuh gitu. Nah, Oke. kalau dari aktor ada lagi nggak tuh Bu? Apa nih? Aktor ada sih. Apa? Yang mana tuh? Ini tadi udah disebut juga kan di komen si IU dan Lee Jong Suk. Oh, Cuman ya. kalau dari aktor dan aktris itu ada pasti udah tahu sih. Hanbin dan Yejin, Wah, tahu kan? Sekarang udah punya anak, say. Ampun itu. Dan kemarin Sangat tahu paling pasti. romantis. Iya. Dan kemarin tuh sempat ada rumor mereka cerai, itu parah banget sih di Twitter. Itu seriusan? Iya, jadi ada rumor kayak mereka tuh Eh. sedang mengajukan perceraian gitu. Setahu aku karena mereka itu couple yang adem ayem loh guys. Wah, Betul, itu parah banget sih kalau betul sampai banget. ada berita kayak gitu. Wah. Dan mereka tuh pas dating pun juga lancar aja gitu sampai akhirnya ke pernikahan. Di jam pernikahan juga mereka nggak ada sama sekali permasalahan. Ya udah adem ayem aja. Dan kayak gue nggak tahu sih kenapa bisa ada berita perceraian tuh, bingung. Tapi nih Antis. akhirnya udah dibantah ya sama ininya mereka, agensinya Iya. mereka. Plus kemarin Yejin tuh baru Apa? upload di story kalau mereka habis ngerayain anniversary pernikahan mereka. Aduh tuh langsung dibantah oleh ibu negara. Iya, Tuh, jangan macam-macam tuh guys. Ya kayak menurut gue kayak itu berita aneh sih. Soalnya Iya, walaupun emang mereka kan ya namanya idol atau aktris itu memang relationship mereka tuh nggak akan diumbar-umbar kan. Jadi Betul bukan banget. berarti mereka nggak update love life mereka, bukan berarti mereka ada problem ya guys, Iya. gitu kan. Kan karena artis ini kan dia hidupnya kan sudah terekspos Iya, betul. karena Jadi- apa namanya? Maksudnya kehidupan mereka sebagai artis itu kan terekspos banget kan. Jadi ya mereka harus keep Gitu. kehidupan Personal life mereka. personal life mereka. Karena Betul memang banget di sih. Korea itu kan K-pop atau aktris juga kan mereka menjunjung tinggi banget tuh privacy. Betul banget. Jadi kayak nggak semua hal-hal pribadi tuh di-expose gitu. Jadi Asli. profesional aja mereka tuh. Parah banget tuh sampai Makanya- diberitain cerai aja. Tuh pasti tuh fans-fans yang Ya nggak melihat setuju tuh mereka. iya kayak kok yang ini adem ayem senggol gitu. Iya, kayak mereka kayak netizen banyak sih. Nggak banyak ya, maksudnya kayak ada beberapa oknum netizen yang Iya. kayak ngelihat idol atau aktris dating terus mereka adem ayem tuh nggak seneng gitu. Ya, jadi sebenarnya ya kalau kamu public figure gitu kamu Iya. terkenal pasti ada yang Pro kontra suka sih. dan Iya, ada yang nggak betul. suka sih. Itu- Mau semalaikat apapun Mereka artis itu ya, betul, bener sih. itu betul banget sih. ya ampun, bener-bener ngomongin dating ini seru banget ya. Seru banget, nggak akan Bisa nggak sih bahas seminggu? Iya. dating full ya. Iya, minggu depan dating lagi, Iya. minggu depan dating kita semua bahas. Masalahnya mereka kan di Korea itu kan berita dating aja susah gitu kan. Iya. Sangat rahasia banget. Jadi nggak bisa yang kayak kalau di Indonesia itu kan kayak dating ya udah gitu kan. Diumbar ya. Kalau mereka tuh sebisa mungkin jangan sampai ketahuan. Keep and private dispatch, lah ya. Gitu. Banget. Ayo, aduh. Jadi Ada komen nih. Komen gak sih Kak? Nih Mbak Hanwu. Komen mulu, kasih gift dong. Gift boleh kali. Sawer. Sawer kita. Ayo kita sawer. Tahu nih. Komen mulu kagak sawer ya, nggak apa-apa sih, tidak wajib tapi ayo sawer guys, wanita-wanita di depan ini. Nih. yang Apa lagi ini. nih? Mungkin bahas Lee Jong Suk dan IU Iya. ya. Kalau itu sih sebenarnya mereka juga sama sih kayak Lim Jae-yeon tuh, kayak mereka tuh udah ngasih kode juga karena sebelum terakhir banget Mereka temenan gak sih harusnya? Aku Iya, taunya mereka- mereka temenan loh. Nah, mereka tuh berawal dari yang kayak Kayak pernah drama. Iya, mereka kan awalnya bisa temennya tuh karena selalu jadi MC bareng kan di setiap acara event di Korea gitu kan. Nah, dari Aduh situ enak banget mereka kerja sambil ngebucin. iya, dari situ mereka jadi bestie tuh. Heeh. Malah justru katanya mereka tuh sempat yang kayak temen tapi love hate relationship gitu loh temenannya. Jadi kayak Kok lucu banget sih. bukan yang adem ayem gitu bestinya. Kayak berantem kecil-kecil gitu kan. Oke, Biasa. oke. Jadi ternyata timbul rasa cinta ya. Jadinya kayak dari musuh jadi cinta gitu Iya. kan. Ih, gemes banget ya. Gemes ampun. banget. God wait. Bener. Dan itu dan ternyata ke ciduknya itu pas mereka lagi liburan bareng pas tahun baru Oh. di Jepang. Waduh. Terus Langsung ke luar negeri. iya,
sebelum itu mereka ternyata Ayu tuh udah diundang ke acara pernikahan kalau nggak salah entah kakak atau adiknya Lee Jo Suk. Diundang guys. Sebenarnya dari situ mainnya udah keluarga nih, aduh. Dan keluarganya si Lee Jo Suk tuh juga udah setuju sih sama Ayu. Wah, iya sih, siapa nih setuju sama siapa? Ayu? Ayu tuh banyak banget guys cantik, fansnya. anggun, pinter nyanyi. Aduh, gemes banget sih dia, kyo banget. Kayak ini juga termasuk unexpected sih, tapi betul. Unexpectednya kayak yang kayak please ternyata kita harus kawal sampai jadi, sampai halal. Sama kayak Hanbin dan Yejin sih, mereka tuh. Kalau Hanbin sama Yejin tuh pernah cinlok nggak sih? Cinlok kan ya? Iya, mereka cinlok. Mereka dari di film Crash Landing on You. Oke, maaf ya Bu, aku tidak terlalu nonton drama, jadi kayak aku tuh kayaknya spesialisnya kayak drama. Oke. Kalau aku K-pop gitu ya. Oke. Jadi cocok ya. Aduh, Mbak Hanu nyawernya pakai emot. Gak nyampe Mbak di kita Mbak. Langsung. Oke, terus itu lanjut gak sih Kak? Lanjut gak sih idol? Dari idol lagi gitu. Jadi nih, bete ngomongin idol lagi. Ada satu idol ini yang dia sejauh ini udah beberapa kali kena dating news gitu, keciduk terus ya. Keciduk mulu nih. Ini antara sial apa emang sengaja ya? Iya, gak tahu nih. Doyan nih kayaknya keciduk sama Dispatch. Doyan nih kayak sengaja nih. Iya, mungkin. Siapa sih Kak kalau boleh tahu? Aduh, sebenarnya ada 2 orang sih. Cewek dulu apa cowok dulu nih? Siapa ya? Siapa tuh? Pengennya cowok kali ya? Iya, cowok dulu kali ya. Oh, boleh deh. Karena di sini banyak banget. Jadi siapa yang pertama itu adalah Kaistal, guys. Itu Kai dan Kristal. Itu juga menggemparkan banget. Itu menggemparkan banget sih. Meskipun aku nggak ngikutin si Kristalnya ya. Lagi-lagi member EXO. Tapi karena Kai terkenal kan EXO, jadi kayak wow, itu menggemparkan banget sih. Oke, nah jadi yang aku ceritain di awal yang membuat aku agak sedih dan terpuruk dan terjatuh dan apalah segala macam itu ya karena Kaisal ini. Jadi pada saat itu mereka ini keciduk kalau nggak salah 2015 ya. Ya 2015 itu aku kayaknya masih SMP SMA ya. Iya, entah baru masuk SMA gitu. Pokoknya aku masih cimet banget, jadi masih childish dan masih gak terima ya. Iya, masih gak terima. Aduh, ngapa sih kayak Dede nggak bisa gitu kan. Jadi nah ini aku merasakan pertama kali bias aku dating. Wah, itu marah banget sih kayak ya ampun kenapa kayak gini sih. Tapi di sini aku kebetulan sebenarnya bukan benci Kristal, tapi nggak ada yang benci Kristal ya. Siapa sih yang membenci bidadari? Aku pun tak sanggup ya. Cemburu sih sebenarnya. Iya, tapi lebih ke kayak gue diemin aja nih mereka berdua. Setiap ngelihat muka Kai kan dulu EXO kan kalau nggak salah waktu itu baru comeback atau mau comeback gitu, Exodus. Jadi Call Me Baby. Lagunya itu Call Me Baby, Call Me Baby. Nah itu gue sampai muak banget ngeliat muka dia kayak berusaha menghindari ya. Fun fact nih, aku sempet oleng, tahu nggak, gara-gara malas lihat muka Kai ini aku oleng ke member lain. Oh my god. Bener banget. Gak mau ngelihat ya. Saking kayak ya aku gak terima. Iya, masih kayak tau gak sih ini so banget, tapi gue ngerasa kayak marah sama pacar, tapi iya kayak berasa dia pacar beneran ya. Iya, gue ngambek gitu kan, tapi kayak ya Allah, kayak itu tidak tahu saya hidup dan bernapas di dunia ini gitu kan. Jadi kayak yang aku oleh ke siapa tuh Kak kalau boleh tahu? Tetap member EXO itu bias kedua aku itu Chanyeol. Nah, itu Mas Chanyeol itu yang menyelamatkanku dari masa-masa, tapi itu cuman berlangsung sekitar setelah mereka putus kali. Enggak lah, itu terlalu lama. Itu Kaisal ini lama banget, langgeng loh Bu. Gak bisa move on jadinya. Lumayan langgeng nih. Gak bisa cemburu lama-lama ya. Nih. Gak bisa berpaling lama-lama. Tapi ini ngebuka kartu sendiri sih, tau gak sih? Kenapa tuh Kak? Jadi pas Kaisal dating itu, aku mengurung diri di kamar 2 hari. Oh my god. Kayak gak sekolah tuh gue. Serius Kak? Iya, terus kebetulan orang tua aku itu kan tahu kalau aku itu suka sama K-pop gitu. Jadi dan aku tuh selalu nyebut Kai sampai tetangga aku tuh ngiranya Kai itu orang beneran yang ada di sekolah beneran atau apa gitu kan. Gitu kan. Terus aku nggak makan, pokoknya nggak keluar kamar tuh 2 hari. Berasa diputusin ya. Iya, berasa patah hati, diselingkuhin tuh. Iya, diselingkuhin terus sakit.
Oh my god. Beneran sakit, tapi ibu aku tuh kayak yang orang tua aku tuh kayak yang oh nih anak nih pasti ada apa-apa nih, opa-opanya K-pop nih, jadi dibiarin tuh. Malah ibu aku tuh nulis surat keterangan aku sakit. Dengan mandirinya tuh. Oh my god, pengertian sekali ya. Tante ini pengertian sekali anaknya. Aduh, best banget. I love you mom. Sakit hati. Itu ya sakit hati. Iya, terus maksudnya kayak bukan gak keluar kamar sama sekali, cuman kayak keluar kamar tuh pengen ke toilet. Kayak hidupnya jadi hampa gitu ya. Tapi gak kayak, makan gitu tuh. Hari sakit tuh, jatuh sakit tuh. The real kayak konyol banget hidup Lia tuh 2015 tuh. Gara-gara kayak dating doang. Tuh. Kayak berasa diputusin, diselingkuhin beneran sama pacar. Sampai sekarang kalau nginget tuh kayak ya Allah, kenapa ya gue dulu ya kayak alay banget anjir gitu. Tapi ya gak masalah. Aku sudah melewati masa itu. Dan beberapa kali sampai tahun ini pun banyak sekali bias-bias aku yang beberapa kali dating juga, tapi udah kuat mentalnya dong. Iya, udah bisa nerima lah kayak oke, udah waras, ayo waras gitu. Nah, itu intinya tadi sih. Jangan terlalu into banget sama K-pop. Maksudnya kayak boleh K-pop itu jadi suatu hiburan, hobi dan pelarian kita saat kita stres sama in real life kita, cuman tapi kalau udah menyangkut personal life mereka nggak usah berlebihan gitu. Karena kita nggak tahu kan, maksudnya kehidupan mereka di luar itu seperti apa. Jadi kita nggak ada hak untuk ikut campur. Ini munafik banget sih, tapi ayo guys, sembuh bersama aku. Bisa yuk support ya. Iya. Lebih menjadi fans yang positif lah. Betul banget, positive vibes. Itu Kai Style ya, Kai dan Crystal. Dan yang kedua nih, lagi-lagi Mas Kai ini lagi juga, nih. Iya betul. Ini juga menggemparkan sih, karena tapi jujur aku kan YG stan. Ada dua faktor kenapa dating Kai kedua ini aku slow banget nih, kayak slow, malah bahagia gitu. Oh, mendukung ya. Pertama itu karena ya tadi aku sudah sembuh dari kaum bias isman, jadi ya aku sudah mulai waras ya. Nah ya bener banget. Jadi terus yang kedua, Mas Kai ini datingnya sama bias aku kebetulan. Congratulations. Siapa tuh? Sama Mbak Jenny. Jadi Kai Jenny itu di tahun 2019, awal tahun 2019. Ini juga jujur aku kan YG stan juga. Iya. Nah gimana Blink, tuh kalau aku juga Blink kan. Walaupun aku memang nggak pandangan seorang Blink tuh gimana tuh? Walaupun aku nggak stan sama Jenny ya. Cuman aku bingung sih, kok bisa kayak pasti kan nih kalau yang kita tahu nih anak YG stan atau Blink atau segala macam, YG tuh terkenal kayak pesantren guys. Even sama pesantren YG Darussalam. Betul itu. Pernah denger tuh? Iya. Jadi kayak YG itu even sesama grup K-popnya aja, mereka tuh benar-benar menjaga pandangan banget. Oh gitu. Jarang berinteraksi juga. Iya, jarang berinteraksi. Jadi kayak makanya pas Kai sama Jenny keciduk tuh kayak kaget kok bisa gitu apakah kan. Kayak tembok YG Darussalam sudah runtuh? Kayak sepertinya sudah longgar nih peraturannya. Itu udah bisa di sleep nih. Betul. Jenny keluar nih, boleh gitu kan. Menuju asrama SM Entertainment. Iya, makanya kayak kok bisa gitu, kaget sih itu benar-benar. Kalau menurut aku ya, aku dari sudut pandang Blink ya. Itu Blink dan YG stan. Iya, betul. Karena aku SM stan nih, mbaknya YG stan. Iya. Gitu, jadi kayak kaget. Kok bisa, ketemunya kapan? Terus, kayak atau nggak, kalau nggak salah juga si Blackpink itu juga lagi tinggi-tingginya. Iya, lagi naik banget. Habis mereka viral, maksudnya kayak apapun produk dari YG, girl group dan boy groupnya pasti sukses banget. Maksudnya kayak bakal well known gitu kan, punya privilege dari YG-nya sendiri. Karena YG kan big three ya guys, bersama SM Entertainment dan JYP. Tapi maksudnya di sini kayak kenapa dia itu, maksudnya kayak dia mendapat exposure lebih karena MV Dududu dan menarik fans internasional. Iya, jadi betul. hitungannya tuh kayak bukan cuman besar di Korea dan sekitaran K-pop aja, tapi semua orang bahkan yang non K-pop pun tahu sama Blackpink. Iya, betul itu dari situ sih. Itu guys, awal mula Blackpink itu bisa kalian ketahui sampai hari ini gitu viralnya karena MV Dududu. Iya, betul. Itu sih. Lagi rame banget Dududu kan. Terus kayak sama Kai lagi, aduh,
Bu, kabarnya ditembaknya di Eiffel Tower tuh. Oh my god. Iya, ini dari aku sebagai SM Stan dan Kai fans ya, fansnya Kai. Jadi ada tuh, maksudnya ini teori-teori fans gitu kan. Jadi Kai sama Jennie ini lagi katanya ada sejul bareng. Bukan sejul bareng sih, lebih tepatnya mereka ada di Paris pada saat itu. Ya satunya Gucci, satunya Chanel gitu kan. Nah, satunya iya event nggak tahu, lupa event apa, entah Paris Fashion Week or apa, cuman brand mereka brand biasa representatif kan, mereka dari brand Gucci dan Chanel gitu. Tapi mereka itu ketemu di Paris karena sama-sama di Paris tuh kebetulan. Dan katanya ditembaknya deket Eiffel Tower. Jadi ada foto di Instagram mereka di mana mereka itu di waktu yang berdekatan ngupload lagi lagi ada di Eiffel Tower gitu. Tapi ya beda angle, beda tempat. Instagram ya. Iya, Instagram ceritanya gitu. Dipikir fansnya ini juga ngeh ya lo tuh. Netizen foto. itu udah kayak FBI guys. Bener banget. Sedetail itu. Jadi dan kebetulan si Mbak Jennie pun pernah ngupload Instastory kalau nggak salah, atau video feeds gitu. Dia itu lagi ada pokoknya tuh dia ngupload foto kayak, dan dia tuh berterima kasih gitu, thanks to apa gitu. Jadi tuh dan itu kabarnya dari Kai. Jadi ditembaknya pakai itu. Pakai perfume atau apa. Jadi tuh mereka tuh kayak so sweet banget. Kayak impian semua orang gak sih tembak. Iya, ditembaknya pakai kadonya high end brand, gila loh. Plus di gue harus dapet yang kayak modelan gitu di mana? Ngayal. Ya susah banget tuh kayak nyari kayak gitu. Maksudnya kayak udah ditembak di Eiffel Tower, di Paris. Maksudnya kayak impian semua wanita romantis dunia loh guys. Kayak ada aja ya momen Tuhan tuh mempersatukan mereka berdua ini. Padahal beda brand loh. Beda banget. Dan setelah kabar dating mereka keluar, jadi fans itu kayak langsung nostalgia tuh ke momen-momen mereka ke belakang. Dan Jennie ini kan waktu itu lagi 2018. Jadi mereka tuh kan udah datingnya dari kayak sekitar Oktober September 2018 dan ketawanya kan di Januari 2019. Tapi sebelum itu Jennie di 2018 itu promosi lagu solo dia, solo. Nah itu promosinya di musik show dan ketemu sama Kai. Kebetulan EXO itu juga lagi comeback. Lupa deh apa ya comebacknya. Pokoknya mereka juga comeback di situ dan mereka satu panggung. Dan yang paling ngejutin lagi, kamu harus tahu apa tuh? Mino Winner ada di panggung itu tuh kayak yang kalau yang dari YG-nya Mino tuh ngedeketin Jennie gitu kan, kayak ngajak ngobrol. Nah dari EXO itu Suho yang kayak ngode-ngodein terus itu Jennie lewat Jennie gitu. Jadi kayak saling ledekin ya. Iya, si jadi tuh mereka kayak yang baiklah, ini sebenarnya orang sekitar mereka tuh udah tahu gitu kan. Entah waktu itu mereka lagi PDKT atau emang udah jadian, tapi ya seperti itu guys. Ya, tapi balik lagi emang kita nggak sadar kan, sadar sama balik ini. Lagi dikasih isyarat tidak mau mengerti. Betul tuh. Saya tidak mau mengerti. Dan betul kamu tadi kayak ngomongin mereka tuh ketemu di mana. Iya, itu sih yang bikin kaget. Maksudnya kayak ketemu di mana, kenalan dari mana. Jadi tuh di kalangan K-popers itu nih, aku kasih tahu juga ya guys, ada ke spill dikit lah cara-cara idol ini kenalan dan saling menyapa gitu. Tapi tanpa berinteraksi secara langsung gitu. Penasaran gak? Penasaran kan tuh. Aku aja pas kau iya juga ya, kenapa gak kepikiran gitu. Jadi yang namanya idol cewek atau cowok itu kan kayak ya udah gitu, mereka tidak bisa dipersatukan secara langsung gitu kan, kayak berpapasan aja kayak nunduk gitu kan, kayak takut kayak ngeliat HP begitu. Iya betul. Tapi ada yang namanya kalau kalian pernah denger namanya sandwich Inkigayo. Tuh pernah denger gak? Pernah. Nah, jadi sandwich Inkigayo itu ada sandwich yang paling legend semusik show Inkigayo. Gak cuman musik show Inkigayo, tapi kenapa dia dibilang sandwich Inkigayo? Karena sandwich ini adalah bukan pengantar, maksudnya kayak penghubung ya, antara idol PDKT. Kamu mau tau gak caranya gimana?
Gimana tuh? Jadi caranya itu mereka itu nyelipin ID kotak atau nomor HP mereka itu di dalam sandwich itu. Habis itu dikasih tuh sama mau kasih siapa gitu misalnya. Cuman aku agak lupa detailnya itu mereka ngasihnya kayak gimana. Cuman mereka itu berkomunikasi lewat itu tuh. Jadi digulung-gulung tuh pakai kertas tuh di situ. Jadi kayak ini gitu. Terus kayak ID lain siapa nih, cewek mana nih gitu kan. Gitu dari situ. Lucu banget ya. K-popers sih tahu sih sama sandwich Inkigayo itu benar-benar legend, betul, guys. Betul. Benar kan, Inkigayo sandwich. Iya. Iya, Mas Arya, bener Inkigayo sandwich. Iya, maaf ya. Saya kan orang timur ya, saya orang Indonesia jadi nyebutnya sandwich Inkigayo. Maaf ya. Terima kasih sudah koreksi. Thank you loh Kak Farhan Arya. Iya kayak gitu. Kayak ketahuan mulu ya Kak datingnya. Iya, kan tadi udah dibilang dia antara sengaja doyan. Iya. Apa emang sial aja hidupnya. Tiap dating ketahuan mulu ya. Wah, iya sih, tapi ngeri banget sih. Kadang beberapa ada idol itu yang katanya fansnya itu ya fans yang tidak berkelakuan baik ya kayak Saseng gitu, ngehack entah HP-nya atau iCloud yang baru-baru ini. Iya, rumor itu kan si Jennie ya sama Taehyung. Iya, sama Taehyung BTS itu kan itu bukan dari dispatch nggak sih? Tapi bukan. Iya, tapi kabarnya mereka itu jadi HP Jennie itu disadap oleh iCloud-nya. Iya, jadi ya mereveal lah dari situ. Isinya foto-foto. Ya, kita masih belum tahu sih sampai saat ini juga belum ada keterangan dari agensinya, betul. Karena kayak hebat juga ya nih fans bisa nyadap. Bahaya sih. Bahaya banget sih, sumpah. Betul bahaya banget. Ini main gila ya. Kok bisa gitu? iCloud itu kan rahasia banget ya. Betul. Maksudnya kayak kayak serinci itu loh sampai foto di galeri loh guys. Iya, bisa bener-bener langsung kebongkar semuanya. Bener banget. Tapi ya sudahlah yang namanya. Makanya tuh kita harus saling mengingatkan ngefans itu ya biasa-biasa aja gitu. Jangan sampai merugikan orang lain sih. Dan artis gitu kan. Pasti mereka tuh pasti stres banget loh di kayak gitu ya. Maksudnya hidup mereka udah ke expose mulu gitu kan. Masa kehidupan pribadi mau ke expose juga gitu. Makanya kan si Kai sama Jennie juga gak bertahan lama kan. Setelah hidup tuh langsung Gak lama dari itu sih. Itu baru langsung putus kan. Gak sampai sebulan mereka menghindari kayaknya. Ini sih komen hate gitu. Betul pasti banget. Tapi ngomongin Kai sama Jennie ya, ada satu itu kocak banget ya. Jadi YG itu waktu ngerilis pernyataan itu, jadi SM itu ngeiyain, tapi YG menolak. Tahu nggak dibilangnya Kai itu siapa? Uber driver. Masa sih? Demi Allah, sedih banget dikata Uber driver. Katanya Jennie jemput Uber driver. Tapi gue sebagai fansnya Kai nih, mohon maaf banget nih YG. Gue lihat nih kan, gue HP gue ini udah jelas-jelas Kai pakai kupluk, dia bilang Uber driver, ya Allah. Lagi juga yang itu kan udah pasti dari dispatch udah jelas pasti kan. Bener banget. Kayak gitu udah kelihatan gitu sih. Jangan pakai kupluk. Bisa-bisa dikata Uber. Makanya sedih banget gitu sih. Uber driver, nggak terima nih gue nih, tapi nggak apa. Ya udah lewat ya guys, saya maafkan lah YG, nggak apa. Lain kali tuh jangan dinanya yang sedang-sedang aja ya YG. Minimal jangan. Gak usah dikatain ini ya Uber ya, sedih banget ya, rendah banget ya. Aduh. Oke, apalagi nih Kak? Ada lagi nggak sih kira-kira? Aduh, kalau idol nih banyak nih mau di reveal satu-satu nih, banyak banget. Reveal lah. Binjin udah, Ayu Jongsook udah. Nah, ini nih. Apa tuh? Yang sebenarnya ini juga, nah itu tadi. Lagi-lagi karena dia aktris dan aktor didukung. Betul. Jadi sampai sekarang sudah punya buah hati yang lucu dan mengemaskan walaupun Binjin kan. Iya. Memang sih kalau dating aktor aktris tuh banyak juga lebih banyak yang bertahan lama sih, bahkan sampai punya anak dibanding idol. Iya ya ampun. Betul. Nah itu ada Park Shin Hye dan Choi Tae Joon ya. Secara pribadi aku sangat-sangat suka dengan cerita mereka juga kan. Jadi kayak mereka kan juga dari bersahabat gitu kan sampai jadi berjodoh gitu sekarang, dan Shin Hye-nya juga dan Taejoon juga udah punya anak gitu. Ya ampun, itu gemes banget sih karena kalau nggak salah aku juga, karena waktu mereka menikah itu aku juga sempat ngikutin beritanya, katanya tuh kayak dia tuh benar-benar
adore Park Shin Hye banget kayak oh my God. dia bilang Impian kata dia semua wanita ya. iya dia bilang kata Shin Hye tuh maksudnya kayak dari orang yang tadinya sahabat terus menjadi orang yang penting bagi dia. Oke. Tersentuh ya. Padahal yang diomongin si Park Shin Hye ya. Iya, jadi kayak kita ikut baper loh. jadi kayak baper. Pengen gitu Tuhan juga. kapan? Kapan ya Allah kapan ya? Nggak apa-apa. Teruslah bermimpi. Mimpi mampus jatuh loh. Udah. Nggak apa-apa guys. Yeah. Ya ampun dari kamunya gimana nih? Ada kira-kira apakah ada yang belum kita sebutin di list ini? Sebenarnya aku tuh lebih tertarik sama yang belum. Atau kamu mau nanya nih? Aku sih lebih tertarik. Jadi kan banyak juga ya rumor-rumor dating. Oh iya bener banget. Iya, dan salah satu yang aku bener-bener shipper itu di Idol ya, di Idol. Iya, Idol. Itu ada Lisa sama Jungkook. Oh gitu. iya. Itu tuh bener-bener iya, terakhir banget nih aku lihat update-nya. Jadi ya netizen sih ya, detailing banget. Jadi pas kemarin Lisa ngupload ulang tahun dia kan jadi ada beberapa slide yang kue gitu. Nah, di kuenya itu ada semacam patung ciri khas dari Jeju Island. Nah, kenapa bisa digabungin ke Jungkook? Karena waktu sebelum Lisa upload itu, Jungkook tuh pas di interview Calvin Klein, itu dia ngejelasin kalau tempat impian dia, tempat liburan yang menurut dia sukai itu Jeju Island. Makanya di situ kayak kok bisa pas nih si Lisa upload kuenya tuh ada lambang patung dari Jeju Island. Itu terakhir. Dan aku setuju banget sih sama rumor ini ya. Shipper-shipperan ini. Kamu sebagai pendukung mereka gitu. Sangat jackpot ya berarti ya berita ini untuk kamu, Bu. Iya, makanya aku selalu ngikutin rumor ini sih, walaupun ya nggak tahu ya beneran apa enggaknya gitu. Ya teruslah bermimpi itu tadi. Mimpi jatuh. Enggak ya, maksudnya itu tadi kembali ya ke prinsip awal apapun beritanya pokoknya jangan sampai kita merugikan pihak manapun kayak gitu. Dukunglah idolmu seperti sewajarnya aja. Iya, sewajarnya dan seperti ya idol gitu. Iya, betul. Itu sih. Ya, tapi sebenarnya nggak salah. Maksudnya kayak bukan nggak salah sih, lebih ke kayak ya udahlah. Tapi idol Korea ini emang dijual kan personalnya sebagai ya gue nih pacar lu. Nah, jadi makanya brandingnya dia tuh ya udah dia tuh sebagai pacar para wanita-wanita di penjuru dunia. Jadi kayak kalau ada mereka kabar dating tuh ya udah. Nah, nggak banyak yang kontra. Jadi kembali ke kita lagi sebagai fans itu pilihan kita ya, apakah kita mau menjadi fans yang seperti apa gitu, apakah mau menjadi kaum BIM atau yang bias is mine atau menjadi yang supportive. Ya, supportive gitu. Seperti itu. Jadi ya baiknya menjadi supportif ya guys. Iya sih, harusnya jadi supportif sih, biar nggak merugikan idolnya dan nggak bikin risih. Karena pasti jujur sih kalau kita memposisikan sebagai idol pun juga kalau kita diatur-atur personal life kita dari mulai nggak boleh pacaran sama ini, nggak boleh deket sama ini, itu juga pasti nggak mau kan digituin. Gak sih kayak ya ini hidup gue siapa guys, yang ngatur gue? Iya, kayak ini hidup gue, terserah gue mau suka sama siapa. Tapi ada loh fans yang gini. Yang ini fans yang nggak boleh ditiru ya guys. Gini, gue dukung lo, gue beli album, gue beli ini bla bla bla. Ya lo harus gini ya, nggak boleh gitu. Tapi ada loh orang seperti itu loh Kak. Iya, ada banget orang seperti itu. Nah, jangan diturut ya guys, jangan ditiru. Ketahuan dong kalau kayak gitu dia suka sama idol, support idol itu nggak tulus kan. Benar banget. Masa diungkit tuh kayak mantan kalaupun putus minta hadiah, semuanya balikin hadiah gue di. Ya kalau misalkan dia ini juga ya nggak maksain para fans untuk dukung dukungnya tuh nggak dengan cara yang harus beli wajib gitu, enggak, cuma ya kayak support aja apa yang dia lakuin gitu, konten dia ditontonin, diikutin gitu. Suka dengerin lagu mereka kayak gitu kan. Support tuh nggak cuman kayak lu beli barang, lu beli merchandise dari si idol gitu. Karena fanboying itu sesungguhnya adalah hobi guys, untuk kesenangan ya, bukan kewajiban. Ingat. Karena jujur aku tipe fans yang bukan yang jor-joran gitu. Jadi kayak kalau misalnya aku ngefans sih sama idol ini gitu kan, tapi kayak
Ya aku sebatas cuman dengerin musiknya dia, dengerin nontonin video-video dia gitu, konten-konten dia. Tapi aku cuman sampai situ aja ngefansnya. Untuk kayak beli-beli tuh aku masih mikir-mikir gitu sih. Oke, jadi kalau misalnya ada berita dating ataupun nggak sakit hati ya Bu. Jadi kayak oh ya udah aja. Soalnya gue iya. selalu memposisikan diri gue tuh kayak sebagai fans. Iya, sebagai gitu. fans kayak ya udah. Itu aku hanya fans. Iya, gue cuma fans. Kita semua ini nih ya, aku bilangin ya, mereka itu kalau konser atau fan meeting atau apapun itu ngelihat kita tuh nggak kelihatan tuh, oh ini ladang duit gue duit gue gitu guys. Kalian pikir idol itu enggak, tapi ada idol yang maksudnya kayak notice banget ya, tetap ada gitu. Bener. Cuman kayak kita itu semua sama di mata dia guys. Kita hanya fans. Bahkan juga ada loh yang dinotis nggak cuman karena sering datang ke fan meet mereka, konser mereka. Ada juga yang kayak bikin konten promosi lagu mereka tuh dengan cara-cara yang unik. Itu juga gampang kok dinotis. Oh, bikin challenge gitu. Iya, challenge kayak gitu. Yang sampai dikenal dinotis, sama artisnya langsung gitu ya. Bahkan ya ada juga yang kayak dia bikin dance cover gitu, tapi ternyata malah dipakai di MV mereka kan, di dance challenge-nya mereka. Betul banget, kayak ada yang kayak gitu. Treasure ya, yang kayak gitu. Dari gitu. Itu. Aduh, kapan nih gue di-notice sama apa gue? Ada waktunya guys ya. Kalau nggak ada waktunya ya udah. Ya udah aja. Teruslah berhalu. Iya, teruslah berhalu dan menghabiskan uang kalian. Enggak sih. Maksudnya kayak menghabiskan uang pun kalau misalnya sesuai kemampuan. Iya betul, jangan maksain juga kan. Kayak kan ada mungkin beberapa orang yang kayak sebenarnya masih banyak hal-hal yang penting tapi dia maksain untuk beli-beli. Lagi-lagi fangirling dan fanboying itu adalah hobi ya guys, bukan sebuah kewajiban. Pekerjaan dan kewajiban. Jadi sewajarnya aja. Iya betul banget sih Kak. Ya ampun, nih ngomongin dating udah. Betul. Ternyata cukup beda ya. Iya. Respon netizen yang budiman ini terhadap dating artis. Dating artis gitu. Jadi kalau yang aktor aktris itu ya udah kebanyakan didukung. Tapi kalau misalnya yang idol ya kebanyakan dianggapnya skandal yang lebih ke arah negatif gitu. Betul. Ya ada faktornya juga sih. Karena kan kalau artis itu kan mereka menjual, justru mereka tuh menjualnya brandingnya tuh dengan shipper gitu. Oh ya langsung ship gitu ya. Jadi kayak misalkan gitu. Contohnya waktu di The Glory mungkin Song Hye Kyo sama Lee Do Hyun gitu kan. Nah itu mereka menjualnya tuh dari shippernya itu aja, bukan berdasarkan pribadi diri dia. Kalau beda sama idol kan. Gitu sih. Makanya mungkin respon netizen pun kalau memang ada dating dari aktris ya udah disupport, walaupun masih ada aja ya netizen yang negatif ya, pasti ada aja. Cuman kayak lebih banyak positifnya sih menurut aku. Betul banget. Dan BTW ngomongin Lee Do Hyun sama Lim Ji Yeon ini, berita datingnya tanggal 1 April banget tuh. Jadi trust issue semua orang. Betul banget. Iya kan? Iya betul. Kayak biasanya kan Dispatch itu kan ngeciduk tuh biasanya Januari ya, 1 Januari tuh. Couple tahun baru Dispatch. Sekarang couple April Mop, tapi bukan April Mop, beneran. Tapi sebenarnya yang Kai Kristal juga April Mop. Oh iya. Jadi semua orang, ya jadi tuh ada 2 tanggal. Biasanya dia April Mop atau tahun baru tanggal 1 Januari tuh. Jadi makanya kita tuh setiap tahun baru tanggal 1 udah pergantian tahun ya. Pergantian tahun dan April Mop tuh ketar-ketir sebenarnya para fans ini. Siapa nih, artis kah, idol kah? Dispatch itu dasar emangnya bener-bener paparazzi yang aduh. Tapi kayaknya di tahun ini tuh lumayan banyak ya yang keciduk tuh menurut aku. Siapa aja tuh? Kayak yang Ayu dan Lee Jong Suk itu kan juga tahun ini. Terus kayak si apa namanya tadi Lee Do Hyun, terus siapa lagi? Banyak sih kalau menurut aku. Kayak biasanya kan kayak ada cuman dalam setahun itu cuman 1 orang kah atau cuman 2 orang. Ini tuh kayak menurut aku lebih banyak sih. Iya. Dan nah dari yang kita bahas atau boleh deh yang di luar yang kita bahas. Kalau versi kamu couple favorite kamu siapa? Idol apa artis nih? Ya boleh dah artis, aktris, aktor, idol boleh deh 2 deh tuh, 1 idol 1 Kalau idol aktor. itu ya tadi sih Lisco. Idol yang Lisa dan Jungkook itu sih. Itu yang kamu berharap menjadi kenyataan. Iya betul, karena mereka gemes banget. Kalau artis kayak
Ini aku tahu, tapi dia bukan penyanyi. Dia penyanyi sih. Okay. Yuna sama siapa lupa aku Seunggi. tuh. Bukan. Siapa? Seunggi kan udah mau nikah, mohon maaf nih, Bun. Tapi nggak apa-apa kan kita bahasnya dating news kan. Iya. Ini loh apa? Chi Chang-wook. Oh. Itu kan aku benar-benar ngikutin dari The K itu kan. Dan itu terus aku juga sempat oleng ke Lee Jong Suk dan Yuna. Tapi ternyata tidak jadi, guys. Kalau kamu gimana nih? Kalau versi aku ya itu tadi, aku kalau shipper impian siapa? Aku berharap mereka tuh sampai halal dari anak kandas di tengah jalan. Itu couple favorit aku kalau aktor aktris itu. Dan sebenarnya ini Mbak ini juga idol juga sih. Yuna sama Seunggi. Tapi Mas Seungginya udah nikah. Tanggal berapa sekarang? 2 hari lagi menikah. Tanggal 5 atau tanggal 7 sih? Setahu aku pokoknya antara 5 hari, which is hari ini atau 2 hari lagi. Pokoknya bulan ini lah ya pasti. Mereka menikah. Kasian banget Mbak Yuna mau menikah ya dengan wanita pilihannya. Iya betul. Dan kalau misalnya kalau idol tuh jangan tanya sih sebenarnya. Nggak tahu, soalnya campur aduk. Iya ya, kayak nggak kepikiran ya. Tapi kalau misalnya couple impian aku nih ya. Sorry banget nih aku nggak bisa jawab nih kalau dating news untuk idol. Maaf banget nih. Minta maaf di atas materai. Cuma kalau misalnya couple impian aku nih, couple impian aku idol itu adalah ini agak berat nyebutnya. Sebenarnya aku suka Kang Daniel sama Sana Twice. Oh my god, Saniel. Jadi mereka dulu punya ship namanya Saniel, tapi ternyata Mas Danielnya end up dengan rekannya Mbak Sana ya, itu Mbak Jihyo. Itu juga tuh. Tapi nggak apa-apa. Itu couple impian aku dan ada satu lagi sebenarnya Sinbi sama Moonbin. Bisa nggak sih mereka bersahabat tapi menjadi lovers gitu? Aku akan mendukung, aku paling depan sih. Itu gemes sih. Iya, couple gemes sih, shipper gemes sih itu. Iya, kayak childhood lovers betul, gitu. Kemarin baru ketemu lagi ya. Benar, sama Chanu juga icon. Aduh, jadi mereka itu aku suka si Sinbi dengan aja deh. Moonbin, dinamiknya aku suka banget karena mereka kan bukan yang kayak malu-malu romantis, mereka kan tipe couple yang no jaim gitu, satunya mereka, brutal, satunya usil karena kan. Mereka juga udah kenal dari kecil kan. Jadi kayak mereka udah bersama sama dari kecil, udah bestie itu dari kecil. Aduh. Ngomongin couple impian, ngomongin couple impian, kita nih yang kapan nih bias mulu yang dating. Kita nih skip ya. Mana mau lebaran lagi, siap-siap ditanyain. Bener banget nih guys. Kapan nikah? Kapan punya pacar? Mana pacarnya gitu. Gak ada lagi ditanya kapan pacaran. Mana pacarnya? Pacarnya kok gak dibawa gitu. Ya ampun. Selamat ya. Semakin bertambah umur lah, itulah yang akan kalian hadapi ya. Betul. Pertanyaan dari keluarga tuh paling hindarin banget. Ngumpet lu tuh. Siapin headset atau nggak kalian ngumpet kemana kayak gitu. Kita sarankan habis sungkaman sama keluarga langsung kabur aja. Cabut aja. Langsung ke dapur lu, pura-pura masak opor gitu, manasin opor gitu kan, biar nggak ditanyain guys. Iya, betul banget sih. Aduh. Ya. Kayaknya apa nih? Waktunya. Udah aku bilang tadi kan, bisa gak sih kita bahas ini seminggu full gitu ya. Banyak banget, karena ini seru banget loh. Kayak gibah-gibah seputar couple ini. Kurang banget sih waktunya. Kurang banget, ya ampun. Masih banyak. Udah mepet banget. Udah di penghujung acara banget nih kita. Masih banyak banget sebenarnya mau kita bahas gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih. Kan masih ada minggu depan, minggu depannya lagi. Insya Allah ya kita akan bertemu lagi nih dengan bahasan-bahasan yang pastinya lebih seru dan lebih hot, lebih wow. Gitu. Kita julid bareng pokoknya di sini. Julid bareng, ya apa sih orang judulnya aja Supi Pop ya, kita harus rumpi lah, gibah gitu kan. Mungkin kayaknya kalau minggu depan kita nggak bahas perdatingan lagi, mungkin lebih ke suatu hal yang lebih hot seperti comeback yang akan datang atau apa gitu. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Atau minggu depan kita bahas kampung aja nggak sih? Kayak kita cuma berdua nih setiap minggu. Gimana tuh ya kalau berdua aja kita udah seramai ini? Tapi seru sih. Kayak pro kontra gitu nggak sih harusnya? Heboh sih, pecah sih itu. Aduh. Harus sih. Ya udah.
Mungkin untuk minggu ini segitu aja bahasan Betul. untuk para couple dispatch ini ya. Aduh sayang banget udah mau kelar, tapi nggak apa-apa. Kita bakal ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa nih ya guys. Apa tuh? Selalu dengerin kita dan saksikan kita di Langit Musik setiap jam 7 dan hari Rabu jam 7 karena kita akan membawa ya pembahasan-pembahasan yang pastinya seru dan up to date setiap minggunya. Betul. Jangan lupa juga download Maxstream kalau misalnya kalian penasaran dengan suara-suara seksi di balik suara-suara ini. Ya, para wanita-wanita ini dan ya lelaki-lelaki yang mengisi di sini gitu kan. Siapa tuh kalian penasaran gimana nih mukanya nih, suaranya aja tuh kayak gitu kan. Suaranya aja tuh kayak enak banget gitu didengar. Iya, udah. Gitu. Udah kayaknya ya, Kak. Oke. Ya, jangan lupa maksudnya kayak sampai jumpa minggu depan. Kok jangan lupa lagi. Sampai jumpa minggu depan. Wajib didengerin ya, guys. Bye. See you. Annyeong. Annyeong.